Ada seorang penyair itu yang menggambarkan bagaimana hubungan cinta yang seperti itu tercipta pada apa bertahta di dada hati manusia itu. Kata sang penyair itu begini. Aku heran kepada orang yang berkata, aku teringat kekasihku. Apakah aku pernah lupa kepada kekasihku? Hingga aku mesti teringat kepadanya setelah aku lupa. Mafhum nggih maksudnya nggih? Orang yang cinta kekasihnya mustahil lupa. Sehingga ungkapan aku teringat sama kekasihku itu ungkapan yang luput, aneh, ganjil dan mengherankan. Bagaimana mungkin aku mengatakan aku teringat kepada kekasihku? Wong aku lupa aja nggak pernah kok. Di dalam salah satu buku karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Khasoisul Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, beliau Sayyid Muhammad itu menuliskan ada 39 keutamaan fadilah atau barokah yang dikaruniakan Allah kepada orang-orang yang istiqomah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi SAW. Saya nukilkan beberapa bagian saja. Yang pertama, ini sederhana tetapi saya kira mungkin tidak banyak kita yang memahami dengan cara seperti ini. Yakni membaca sholawat itu bagian dari menjalankan perintah Allah. Tenan toh? Kebanyakan kita mesti berpikir bahwa sholawat ya sholawat aja gitu. Ayatnya masyhur dan sederhana sekali. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Bentuknya, sigatnya ya sigat amar gitu, perintah gitu. Itu kan sesungguhnya sama saja ketika Allah berfirman, wala taqrabuz zina, begitu. Cuman untungnya bersolawat itu secara hukum fikihnya tidak sejajarkan dengan aqimus sholah. Kan begitu. Tetapi kalau kaidahnya kan begini. Ayatnya begini. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa saja yang diperintahkan atau datang dari Kanjeng Nabi SAW, ambillah, laksanakanlah. Dan apa saja yang dilarang oleh Kanjeng Nabi ya tinggalkanlah. Maka dari ayat ini lalu para ulama itu membuat kaidah begini. Wa ma atakumur rasulu, apapun yang datang dari Kanjeng Nabi SAW, fahakkuhu at-taslimu wal qabulu, maka menjadi hak Kanjeng Nabi untuk semata engkau terima dan pasrah. Ini saya mengambil analogi ya. Ini yang datang dari Kanjeng Nabi, apalagi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu mestinya. Maka ketika Allah berfirman, "Shollu", maka mestinya di hati kita itu wajib, kan begitu. Enggak ada opsi tidak wajib. Kan mestinya begitu. Jadi yang pertama adalah bersolawat itu adalah menjalankan perintah Allah. Itu satu. Yang kedua, kata Sayyid Muhammad itu, bersolawat itu adalah hakikatnya atau sejatinya ungkapan zikir dari seorang hamba dan syukur dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang dimaksud itu adalah berarti ketika kita bersolawat itu sepadan dengan menjalankan perintah Allah tadi.
Dan sholawat tentu saja masuk bagian dari kalimat thayyibah, kan begitu. Adapun syukurnya itu adalah syukur karena kita diparing Kanjeng Nabi SAW yang dengan barokah Kanjeng Nabi itu kita lalu ngerti. Pertama, kalau cara ayat ini wa yuzakkikum, menjadikan kalian bersih suci. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Kanjeng Nabi mengajari kita itu kitab suci itu, Al-Quran itu, dan hikmah atau sunnah itu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari apa-apa yang kalian sebelumnya tidak tahu. Nah, bayangin kita sebelumnya ini berada di posisi tidak suci tadi. Ya. Yang kedua, tidak tahu Al-Quran. Yang ketiga, tidak tahu bagaimana sunnah itu, atau tegese bagaimana Al-Quran itu mesti kita terima dan kita jalankan. Dan yang keempat, kita tidak tahu begitu banyak hal yang itu kemudian kita ketahui karena diterangkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Ini dari 3-4 saja, ya. 4 barokah atau maslahat yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah Ta'ala melalui hadirnya Kanjeng Nabi SAW. Maka kan sewajibnya kita ya bersyukur kepada Allah, diparingi rawe Kanjeng Nabi sehingga kita tahu 4 hal ini. Kita yang semula diposisikan tidak suci itu, lalu kemudian menjadi suci dengan bersyahadat. Bisa syahadat itu kan hakikatnya itu adalah menyapih orang kafir dan orang mukmin, orang muslim. Yang satu itu ahli nar, yang satu itu ahli surga. Setipis itu. Tetapi dengan barokah kita bersyahadat itu, maka serentak kita itu beralih dari yang semula tidak tazkiyah menjadi tazkiyah. Dari yang semula berada di sana lalu menjadi di surga, kan begitu. Nah, maka sholawat teman-teman itu, ketika kita bersolawat itu sejatinya kita itu matur nuwun kepada Allah Ta'ala itu sampun diparing Kanjeng Nabi SAW dengan seluruh pertolongannya kepada kita. Diparing kita beralih dari kufur kepada muslim tadi, diparing ngerti Al-Quran, diparing ngerti sunnah, diparing ngerti hal-hal lain lagi, dan seterusnya. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia Kanjeng Nabi SAW ini, kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya nyebutin yang tidak masyhur gitu. Yang masyhur dibalas 10 kali lipat kan pasti paham jenengan. Yang ketiga, sholawat ini adalah tali yang menghubungkan kita kepada Kanjeng Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah tali yang menghubungkan seorang mukmin kepada Allah Ta'ala, tali yang diulurkan oleh Allah dari langit, kan begitu. Nah, sholawat adalah tali yang menghubungkan kita dengan Kanjeng Nabi SAW. Lalu semakin kita itu intensif bersolawat, itu lalu mendekatkan tali kita kepada Kanjeng Nabi dan sekaligus meneguhkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi yang di detik yang sama itu juga dibalas oleh Kanjeng Nabi dengan cinta yang sama kepada kita. Maka ketika hati orang itu semakin tertambat kepada Kanjeng Nabi, lisannya semakin intim bersolawat, hatinya semakin intim bersolawat, itu jaraknya dengan Kanjeng Nabi itu sebegitu dekat. Cintamu kepada Kanjeng Nabi, sebegitulah cinta Kanjeng Nabi kepadamu. Seseorang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ya, maka di waktu yang sama Kanjeng Nabi itu menjawab solawat orang itu. Kan begitu keterangannya. Nah, orang yang semakin semakin intens, intim bersolawat kepada Kanjeng Nabi, menandakan bahwa hatinya itu semakin cinta kepada Kanjeng Nabi
bahwa hatinya itu semakin rindu kepada Kanjeng Nabi, yang keseluruhannya itu dibalas serupa oleh Kanjeng Nabi begitu rupa. Said Muhammad itu menukil sebuah syair yang keren sekali. Ada seorang penyair itu yang menggambarkan bagaimana hubungan cinta yang seperti itu tercipta pada bertahta di dada hati manusia itu. Kata sang penyair itu begini. Aku heran kepada orang yang berkata, aku teringat kekasihku. Apakah aku pernah lupa kepada kekasihku? Hingga aku mesti teringat kepadanya setelah aku lupa. Mafhum nggih maksudnya nggih? Orang yang cinta kekasihnya mustahil lupa. Sehingga ungkapan aku teringat sama kekasihku itu ungkapan yang luput, aneh, ganjil dan mengherankan. Bagaimana mungkin aku mengatakan aku teringat kepada kekasihku? Wong aku lupa aja nggak pernah kok. Begitu maksudnya ya. Nah, sekarang mari coba kita ukur. Dalam 24 jam seberapa kita ingat Kanjeng Nabi SAW? Dalam 24 jam seberapa kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi SAW? Ma min ahadin yusallimu alayya. Niki hadis ge. Tidak ada satu orang pun yang bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi begitu. Illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kecuali Allah itu segera mengembalikan ruhku kepadaku. Ini simbolis ge. Tapi yang lebih pokok ini, hatta arudda alaihi salam. Sampai aku menjawab salam orang itu. Jawaban salam Kanjeng Nabi kepada kita, ya, kan begini. Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu tegese adalah Allah mengaruniakan rahmatnya kepada Kanjeng Nabi. Ya. Para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi, tegese adalah para malaikat memohonkan doa kepada Allah supaya Allah paring rahmatnya kepada Kanjeng Nabi. Orang-orang mukmin bersolawat kepada Kanjeng Nabi, tegese adalah kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah paring rahmatnya kepada Kanjeng Nabi. Nah, sekarang bayangkan, Kanjeng Nabi mendoakan orang yang bersolawat supaya Allah paring rahmat kepadanya. Bagian mana yang perlu kita mosok iyo? Wong sing ndodake mendoakan itu adalah Kanjeng Nabi SAW. Gak ada satupun doa Kanjeng Nabi itu yang gagal itu. Bahkan sesuatu yang kayaknya aneh itu daten. Contoh ya, Anas bin Malik. Dulunya miskin betul. Anak yatim, ibu fakir. Saking pengennya ibu itu Ummu Sulaim itu ya, memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasul, orang-orang lain memberikan hadiah makanan, baju, pakaian kepadamu. Aku nggak punya apa-apa, kata ibu itu. Tapi aku punya anak ini ku hadiahkan kepadamu. Anas waktu itu umurnya 10 tahun. Lalu ngabdi kepada Kanjeng Nabi 10 tahun. Di usia 10 tahun disuruh nikah sama Kanjeng Nabi. Di usia 20 tahun disuruh keluar sama Kanjeng Nabi dan menikah. Kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik ma'atoitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan perbanyaklah anak turunnya dan berkahilah apapun yang engkau karuniakan kepada Anas bin Malik. Kelak itu ya, Anas bin Malik ketika wafat itu anak cucunya 120. Ya hartanya gak karu-karuan gitu. Itu contoh doa Kanjeng Nabi itu. Neng mulai nikah umur 20. Yeah. Nek 30 isih lontang-lantung ya angel. Angel. Angel yeah. Jadi seberapa telat kalian menikah? Gitu yeah. Terus
yang berikutnya begini. Setiap kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ya, itu pada hakikatnya bukan kok solawat itu buat Kanjeng Nabi, tetapi itu solawat buat diri kita pada hakikatnya. Kanjeng Nabi kan nggak butuh kita di solawatan. Tanpa kita bersolawat, Kanjeng Nabi ya sudah mulia, diluhung, istimewa, dahsyat, dan luar biasa, kan begitu. Tetapi justru disematkannya amar perintah solawat itu dimaksudkan, ditujukan kepada umatnya supaya umat itu mendapatkan barokah dari Kanjeng Nabi SAW. Maka teman-teman, ketika kita bersolawat, misal Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, itu memang secara maknanya itu adalah kita mohon, ya Allah, karuniakanlah rahmatmu kepada Kanjeng Nabi SAW. Di waktu yang sama Kanjeng Nabi membalas dengan mendoakan kita, maka itu sesungguhnya kita itu sedang meminta kepada Allah supaya Allah paring rahmat kepada kita, keluarga kita, dzurriyyah kita, dan seterusnya. Kan seperti itu mestinya. Maka memang rodo aneh nggih, kalau ada orang yang enggan bersolawat misal gitu. Orang dia menyolawati dirinya pada hakikatnya itu. Sampai-sampai kudu agak dicambuk misalnya, siapa yang tidak menjawab itu adalah orang kikir misalnya, kan begitu. Supaya umat Kanjeng Nabi itu benar-benar mendapatkan barokah fadilah dari Allah Ta'ala melalui wasilah sholawat itu. Seolah-olah ditujukan kepada Kanjeng Nabi, tapi hakikatnya buat kita. Kayak ini loh, di Al-Hikam itu ada kaidah gini misalnya, lamma akromaka innama akroma fika jamila satrika. Ketika seseorang memuliakanmu, menghormatimu, maka sesungguhnya orang itu sedang memuliakan suatu keindahan pada dirimu yang lahir karena Allah menutup aibmu. Itu gitu. Maka Seno Gumira itu benar toh, ya, ngomong. Kamu kalau ngefan sama seseorang, ngefan saja sama karyanya, jangan orangnya. Semakin kamu kenal orangnya, kamu akan semakin kecewa. Coba aja nyerah kalau nggak percaya. Jangan misalnya ngefan sama Pak Edi gitu. Terus aja ketemu saya di sini, lama-lama kecewa. Pak Edi itu jebule kadang sholat duhur 1:30 loh misalnya gitu. Gitu. Ternyata tidak seindah yang kubayangkan. Misalnya begitu. Coba aja suami istri juga begitu itu. Di saat masih belum, baru kenal kan koyoke purnama. Badrut tuja ya. Kan begitu. Begitu udah jadian masih indah lah, lama-lama udah nikah ya. Terus ngono kuwi. Kan begitu. Sama hakikatnya begitu ketika seseorang kula panjenengan misalnya sedang dimuliakan begini pada titik tertentu, itu hakikatnya bergone Allah itu sempurna dan indah menutupi aib kita. Maka lalu dikatakan kata Al-Hikam itu, falhamdu, maka sesungguhnya segala puji itu liman sataroka, ialah kepada zat Tuhan yang menutup aib. Kan begitu mestinya hakikatnya ya. Sama dengan tadi, kita bersolawat supaya Allah paring rahmat. Tapi sesungguhnya rahmat itu buat diri kita, bukan buat Kanjeng Nabi SAW. Kan begitu. Oke. Itu saya kira keterangan-keterangan yang sifatnya substantif terkait sholawat yang digambarkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki niku. Adapun yang lain-lainnya ya hal-hal yang mungkin kita sudah paham. Mungkin saya tambahkan satu hal. Ada sebuah hadis yang dinukil oleh Sayyid Muhammad itu begini. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu qala, Kanjeng Nabi itu berkata begini, bersabda gini. Ketika Mi'raj, aku melihat orang itu menyeberangi Sirat dalam keadaan merangkak. Kemudian ngesot nih. Setelah ngesot itu bergelantungan. Jadi wis jatuh orangnya. Di saat seperti itu sholawat menghampirinya. Lalu menolongnya dan menghantarkannya nyebrang Sirat. Maka dikatakan oleh Sayyid Muhammad begini,
Barokah sholawat itu diantaranya adalah meneguhkan kaki hamba yang mengucap sholawat itu di saat Shiratal Mustaqim. Meneguhkan kaki sang hamba itu, sang pembaca sholawat itu ketika menapaki Shiratal Mustaqim. Oke, mungkin ini yang Anda tunggu. Bahwa sholawat itu memudahkan segala hajat, menjadikan segala sesuatu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Kan itu masyhur betul. Begini, kata Said Muhammad itu begini. Di antara barokah sholawat itu yang dibacakan sebelum engkau berdoa ialah menjadikan doamu itu tidak terhambat lagi antara langit dan bumi, alias dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga pintu ijabahnya itu terbuka dengan lebar. Teman-teman, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal-hal seperti ini. Oke. Bagaimana nopo kalimat thayyibah, inge doa, inge amal-amal soleh itu lalu dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke langit, ke ars itu sehingga dikabul oleh Allah Ta'ala. Doa-doa yang tidak dikabul berarti doa-doa yang terhambat di tengah jalan antara langit dan bumi. Itu. Begini, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus soleh yarfa'u. Siapa yang menginginkan kemuliaan, okay, maka ketahuilah bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu gitu. Jadi kan pengen apa? Pengen skripsi jadi misalnya. Apa susah bagi Gusti Allah? Kula nyuwun jodoh setunggal mawon. Mboten angel nggih. Hakikate nggih. Nek realitasnya angel ya lain hal kan. Tapi jadi kan harus paham ilmu hakikat seperti ini supaya le menjalani realitas ini ratos-ratos banget itu loh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Ketika seseorang itu membaca kalimat thayyibah apapun itu berarti termasuk sholawat itu ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepada Allah lah kalimat thayyibah itu akan dinaikkan. Wal amalu soleh yarfa'uh. Begitupun amal soleh itu akan dinaikkan. Kata Abdullah bin Mas'ud itu begini, menakwil ayat ini. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah dan amal soleh dinaikkan adalah ketika seorang hamba itu membaca satu kalimat thayyibah atau melakukan satu amal baik, ya, maka amal atau ucapan ini akan dibawa oleh malaikat, ya. Dibawa oleh malaikat ke langit ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perjalanan menuju kepada Allah itu, setiap berjumpa dengan malaikat, maka malaikat itu mendoakan si pengamal atau si pengucap ini supaya ditambahkan kebaikan dan berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan bisa mengukur. Misalnya baca Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Itu sampai arsnya kapan? Kan nggak tahu. Dari sini ke ars itu ada berapa malaikat? Kalau misalnya ada 1000 malaikat saja mendoakan kepada bacaan sholatnya, semoga ditambahkan barokah kepada Edi, semoga tambahkan berkah pada Edi, begitu oleh malaikat-malaikat itu. Maka pertanyaan sak macam apa lagi yang mesti kita pelihara untuk tidak meyakini bahwa ketika panjenengan membaca sholawat di awal doa, di akhir doa, maka doa ini mesti ijabah karena diparing turbo malaikat niku. Diturbo di malaikat. Begitu cara kerja amal soleh, kalimat thayyibah itu dinaikkan ke sisi Allah Ta'ala. Sehingga teman-teman, bagi jiwa mukmin itu dengan barokah seperti ini membaca salawat di awal doa, di akhir doa kan begitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin misalnya gitu. Itu selesai mestinya semua urusan kita itu. Bahwa belum kabul hari ini kan biasa aja. Belum kabul minggu depan ya biasa aja. Setahun lagi biasa aja. Saya pernah kan memberi contoh ke panjenengan bagaimana doa itu diijabah, diwujudkan. Okay. Jenengan kalau mau ngikuti ukurannya Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria alaihissalam, itu doanya baru diijabah ketika beliau sudah sepuh betul, udah umur, ada yang menyebut umurnya 100.
Padahal udah dari muda minta supaya punya anak. Kan begitu. Lanjutkan baru berdoa mohon jodoh itu berapa tahun? Kau wis merasa putus asa. Padahal bukan nabi ya. Nabi juga bukan. Itu nabi seperti itu. Dalam rentang seperti itu, anggaplah ya, saya nggak tahu persis ya. Anggaplah misalnya 70 tahun ya, doanya Nabi Zakaria alaihissalam itu dikabul sama Allah. Cuman kan Allah meletakkan selalu di timing yang terbaik, tertepat kan begitu ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah selalu tahu kahanan terbaik bagi umatnya itu, bagi hambanya itu, kapan diparing, kapan tidak, kapan diparing, kapan tidak. Cuman kan kita yang merasa lebih tahu kan. Coba aku diparing duit saiki, rak mesti aku akan anu gitu kan. Apa iya akan betul begitu? Misalnya jenengan di posisi jenengan hari ini lalu punya uang 100 juta. Apa iya betul purun melu ngaji? Nopo tenan? Yakin ndak? Mesti sobone bose. Nggih. Lan jenengan diselamatkan dari bose karena rada duit. Lah mesti bolak-balik anu to. BO to mesti. Alah wong terhampar di depan mata ngono kok. Alah 500 iki murah lho. Mosok sabunan terus. Tapi barokah duit duit. Jadi kan dikumpulkan di majelis ini kan begitu. Boleh jadi doanya panjenengan barokah majelis, barokah sholawat itu lalu diwujudkan oleh Allah di suatu masa ketika panjenengan memang berada di posisi settle untuk begitu, gitu loh. Gitu. Terakhir ya, ini mungkin bisa jadi pegangan buat kita ya supaya rodo-rodo kalem gitu loh. Ketika hajat kita itu kok belum gitu ya. Kanjeng Nabi niku dawuh makaten. Idza aradallahu bi ibadihi khairan. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, kita ini kan hambanya Allah lah. Kan ngoten nggih. Jenengan purun ngaji ngeten niki wis mesti hambanya Allah lah mesti. Idza aradallahu bi abdihi khairan ista'malahu qabla mautihi. Allah menjadikannya berbuat sesuatu sebelum orang ini mati. Qala rajulun minal qaum, seseorang itu bertanya, ma istakmalahu ya Rasulullah. Apa maksud istakmalah tadi? Qala Kanjeng Nabi menjawab begini. Yahdihi Allahu tabaraka wa ta'ala ilal amali sholih. Allah memberikan petunjuk, membimbing orang ini kepada amal soleh qabla mautih, sebelum matinya. Summa yakbiduhu alaihi. Kemudian Allah menetapkan orang itu di posisi tersebut sampai akhir hayatnya. Dalil ini ya, jika dijajarkan dengan guyonan saya sebelumnya, kalau jenengan punya uang banyak hari ini, apa yakin ngaji kan gitu kan? Amat sangat mungkin di suatu titik, di suatu tahun, ketika panjenengan berada di posisi Allah ngersakin jenengan khairon, kebaikan itu, Allah lalu paring rezeki-rezeki kepada panjenengan begitu ya. Dan itu menjadi tutup bagi perjalanan hidup jenengan karena Allah menginginkan kebaikan kepada panjenengan. Kan ini yang kita inginkan. Gak usah khawatir lalu misalnya umur kita 70 tahun, baru suke umur 69. Bukan di situ maksudnya. Boleh jadi jenengan dibikin mampu oleh Allah di umur 40 tahun, 35 tahun, dan itu benar-benar tutup sampai akhir hayat. Karena Allah menghendaki khairon kepadamu. Yang jalan khairon itu pada konteks obrolan kita malam hari ini adalah melalui barokah sholawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman kiranya ini sebagai pepeling buat saya sendiri dan panjenengan sami nggih. Pokoknya terus semangat le sholawat gitu loh. Terus semangat. Sampai kira-kira jenengan hati jenengan, lisan jenengan, hatinya itu berada di level kapan yo aku lali Kanjeng Nabi? Keren banget ya. Kapan yo aku lali Kanjeng Nabi? Begitu. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah bisa sampai ke derajat seperti itu nggih. Amin amin wal afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.